Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fali Azhar dan rekan saya Muhammad Akbar Afrian. Kami berdua mahasiswa dari Universitas Pembangunan Jaya semester 3. Di sini kami akan memaparkan studi kasus perubahan iklim yang terjadi di beberapa daerah. Yang pertama adalah studi kasus perubahan iklim di DKI Jakarta. Berikut saya paparkan parameter-parameter perubahan iklim yang terjadi di DKI Jakarta. Di antaranya yaitu kenaikan suhu di DKI Jakarta dan kenaikan permukaan air laut di DKI Jakarta. Berikut ini saya paparkan parameter-parameter perubahan iklim yang terjadi di DKI Jakarta. Di antaranya yaitu kenaikan suhu di DKI Jakarta dan kenaikan permukaan air laut di DKI Jakarta. Penjelasan parameter yang pertama adalah peningkatan suhu udara di Jakarta. Apakah Anda menyadari kota Jakarta semakin terasa panas dari tahun ke tahun? Fenomena kenaikan suhu di kota Jakarta sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Beberapa penyebabnya antara lain seperti alih fungsi lahan dan tingginya penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil. Semakin padatnya penduduk yang ada di kota Jakarta mendorong laju pembangunan pemukiman di kota Jakarta. Pembangunan pemukiman yang dilakukan secara terus-menerus akan mengurangi area terbuka hijau yang ada. Dampaknya adalah semakin berkurangnya pepohonan sebagai media yang menyerap panas matahari dan penyerapan air ketika hujan. Berdasarkan data Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, jumlah ruang terbuka hijau di DKI Jakarta mencapai 3.131. Ruang terbuka hijau ini berupa taman kota, taman lingkungan, taman interaktif, dan juga jalur hijau jalan. Jakarta Pusat menjadi wilayah dengan RTH terbanyak, yaitu sebanyak 913 RTH. Meski jumlahnya sudah banyak tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta, tapi luas RTH di Jakarta hanya berjumlah 9,98% dari total luas wilayah. Angka ini masih jauh dari 30% yang seharusnya dimiliki oleh DKI Jakarta. Semakin bertambahnya penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil di kota ini, selain memiliki dampak seperti kemacetan, penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil juga memperparah polusi udara dan efek gas rumah kaca. Lalu masuk ke parameter yang kedua, yaitu kenaikan permukaan air laut di DKI Jakarta. Belum lama ini terjadi peristiwa banjirop yang melanda Pelabuhan Kaliadem hingga pemukiman warga di Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara pada bulan Juni 2020. Peristiwa ini disebabkan karena adanya fenomena perubahan iklim yang disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah pemanasan global. Hal ini karena pemanasan global merupakan suatu peristiwa alam yang menyebabkan meningkatnya suhu rata-rata dunia. Meningkatnya suhu udara yang ada di bumi ini tentu saja akan berakibat kepada es yang berada di kedua kutub bumi. Akibat adanya penyebab pemanasan global ini, maka kedua es yang berada pada kutub bumi menjadi mencair dalam jumlah yang tidak sedikit. Mencairnya es yang berada di kedua kutub bumi ini akan mempengaruhi naiknya jumlah atau volume air laut. Selain itu, banjirop juga disebabkan oleh pemanfaatan air tanah yang berlebihan. Sebenarnya, apa kaitan antara pemanfaatan air tanah yang berlebihan ini dengan terjadinya banjirop? Hal ini karena pemanfaatan air tanah yang berlebihan akan menyebabkan turunnya permukaan lapisan tanah. Terlebih di daerah pesisir pantai yang sangat membutuhkan jumlah air bersih yang cukup banyak. Hal ini tentu saja akan menjadikan penduduk yang berada di sekitar pantai tersebut mencari sumber air bersih dalam jumlah yang ekstra. Akibatnya, hal ini akan menurunkan permukaan tanah di daerah pesisir pantai. Turunnya permukaan air tanah ini akan menyebabkan datangnya banjirop dengan sangat mudah. Yang ketiga adalah keadaan topografi. Keadaan topografi juga merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya banjirop. Keadaan topografi yang menyebabkan terjadinya banjirop merupakan topografi yang tipe permukaan tanahnya ada di bawah atau lebih rendah dari permukaan air laut. Keadaan topografi yang demikian inilah yang akan menyebabkan air laut mudah mengaliri permukaan tanah atau permukaan daratan sehingga akan menyebabkan terjadinya banjirop. Berbeda halnya dengan daerah pegunungan yang mempunyai keadaan wilayah yang lebih tinggi daripada permukaan laut, sehingga air laut tidak akan bisa mengaliri permukaan tanah. Solusi yang bisa diberikan sebagai mahasiswa. Sebagai akademisi, mahasiswa harus bisa memberikan ide-ide dalam menghadapi dan menanggulangi perubahan iklim. Selain itu, kita sebagai mahasiswa harus bisa memberikan contoh nyata dalam menjaga lingkungan di sekitar kita. Lalu, sebagai masyarakat urban yang tinggal di perkotaan, kita harus bisa membiasakan untuk menjaga lingkungan, menerapkan gaya hidup bersih, serta ikut andil dalam mengurangi polusi udara yang ada di perkotaan.
Pemerintah harus siap siaga dalam menghadapi perubahan iklim. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi perubahan iklim. Di antaranya seperti membuka lebih banyak ruang terbuka hijau, mengontrol laju pertumbuhan penduduk untuk dapat menghambat laju pembangunan pemukiman, memberikan regulasi yang ketat untuk emisi kendaraan berbahan bakar fosil, dan membangun infrastruktur yang memadai, contohnya seperti membuat lebih banyak TPS dan membuat drainase yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus kemarau di Riau dikarenakan perubahan iklim. Kebakaran hutan dan lahan adalah bencana yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim kemarau. Provinsi Riau menjadi salah satu daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki luas lahan gambut 3.867.413 hektar atau 43,61% dari total luas. Info ini didapatkan dari Kementerian Pertanian tahun 2011. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh berbagai faktor lingkungan seperti faktor iklim yang ekstrim seperti kemarau yang berkepanjangan karena fenomena El Nino berdasarkan penelitian Saharjo dan Husseini tahun 1998. Total hotspot di Riau Minggu awal Maret 2019 mencapai 139 titik dan dengan confidence 70%, ada 63 titik yang berpotensi menjadi titik api yang membakar hutan dan lahan di Riau. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau menimbulkan asap kabut yang berdampak buruk. Dampak buruk itu dari asap tersebut terjadi pada sektor kesehatan dan lingkungan, sektor ekonomi, dan sektor transportasi, serta menyebabkan pencemaran lintas batas. Dampak-dampak tersebut juga dirasakan oleh negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, sehingga membuat hubungan antar negara tersebut menjadi terganggu. Data IKU untuk stasiun KLHK Pekanbaru menunjukkan kualitas udara Riau sepanjang tanggal 20 sampai tanggal 25 Agustus 2019 berada di kriteria sangat tidak sehat. Kondisi ini sudah berlangsung sepanjang minggu ketiga Agustus 2019. Parameter SPU untuk O3 mencapai angka 222, sedangkan parameter PM10 mencapai 102,5. Menghadapi musim kemarau, pemerintah provinsi sudah melakukan sejumlah antisipasi. Hal itu mulai penetapan status siaga kebakaran hutan dan lahan hingga menyiapkan layanan pengaduan atau call center. Upaya yang dilakukan BPPD Riau bersinergi dengan stakeholder terkait dalam upaya pencegahan dan pemadaman titik api yang terdeteksi. Upaya antisipasi karhutla di Riau juga dilibatkan dengan mensiagakan Satgas Udara dengan bantuan 6 helikopter waterbombing dan 2 helikopter patroli. Peran masyarakat dalam mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk mengantisipasi musim kemarau yang bisa mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan membentuk dan pembinaan MPA di Provinsi Riau yang rawan kebakaran hutan dan lahan.